Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? How are you guys? Are you really well? I hope that you are in good condition ya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kita akan menjalankan aktivitas seperti biasa meskipun secara daring ya. Karena berhubung memang sistemnya harus seperti ini. Jadi pembelajaran harus tetap dilaksanakan gitu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu mungkin ya. Perkenalkan nama Bapak Rifki Haji Dabibi dari mahasiswa Unsil semester 7 sekarang menjalani PLP yang kebetulan bertempat latihannya di SMP Negeri 1 Kota Tasikmalaya, dan alhamdulillah bisa ketemu dengan kalian. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik dan kita bisa saling belajar ya di sini. Jadi meskipun di sini Bapak posisinya sebagai pengajar, tetap Bapak bisa belajar dari kalian, dan kalau misalkan Bapak punya salah atau misalkan ada yang kurang, itu mohon dimaklumi dan dikoreksi aja gitu. Jadi jangan malu-malu, karena di sini sekali lagi kita sama-sama belajar. Pak akan tetap tulis yang hadir dari sekarang siapa aja ya. Dan mungkin kalau misalkan di tengah-tengah kalian ada kendala jaringan atau tiba-tiba live, mohon kalau sebisa mungkin untuk join lagi ya. Sebisa mungkin untuk join lagi, dan kalau bisa mau konfirmasi di grup atau mau PC juga kalau malu silahkan gitu. Konfirmasi aja di grup kalau kalian tiba-tiba punya kendala jaringan. Oke, sekarang Bapak mau nulis dulu ya yang hadir hari ini. Oke, untuk yang hadir hari ini ada tepat 10 orang ya. Mungkin nanti yang lainnya menyusul. Dan untuk kali ini udah pada mandi belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Seriusan belum mandi? Ya, pagi-pagi. Sekarang mungkin mohon diperhatikannya, mungkin memaparan materinya, tapi sebelum pemaparan materi akan dibacakan dulu KD ya, kompetensi dasar. Oke, sekarang KD-nya itu ada KD 3.2, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, untuk di poin keempat duanya yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Sebelumnya ada yang tahu gak greeting card itu apa? Kartu ucapan. Kartu ucapan yang udah terlihat belum itunya, PPT-nya? Terlihat. It consists of certain message belong to someone related to the condition or occasion. Jadi seperti yang dibilang tadi, bisa berupa kartu ucapan untuk mengucapkan selamat. Jadi isi dari suatu greeting card itu adalah sebuah pesan teks berupa teks tentang pesan tertentu yang ditujukan pada seorang sesuai dengan kondisi atau peristiwa yang terjadi. Itu ya, jadi harus sesuai dengan peristiwa apa tuh yang terjadi pada saat itu. Kayak misalkan tadi ucapan selamat kalau misalkan ada teman kalian yang juara, entah itu juara lomba apapun lah, atau misalkan pas ulang tahun, atau misalkan pas hari ibu, hari apalagi, hari 17 Agustus, hari proklamasi kemerdekaan, itu bisa. Jadi harus menyesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan generally, a greeting card is created from a piece of paper who put in the envelope to make sure the target person don't know the message and make it look special. Jadi ini biasanya kalau biasa tradisional, mungkin ini cara tradisional di mana greeting card itu disimpan di dalam amplop ya, disimpan di dalam amplop terus dimasukin supaya orangnya gak tahu tuh pesannya itu apa, dan itu akan membuat jadi lebih spesial gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi untuk sekarang karena emang ada perkembangan teknologi, untuk greeting card medianya itu ada yang physical, yang ya ini yang tradisional tadi, dimana bentuk fisiknya ada dan kita bisa pegang kartunya. Biasanya itu dalam bentuk kertas, entah itu kertas karton atau kertas apapun lah.
tergantung si yang buatnya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi bentuknya ada dan kita bisa pegang. Beda sama yang ini yang digital. Kalau yang digital itu biasanya bentuknya di dalam soft file. Jadi kita cuma bisa lihat doang. Dan biasanya ini di-share entah itu melalui WA, entah itu melalui Instastory, dan misalnya dibuat melalui aplikasi biasanya ya. Misalnya dibuat melalui aplikasi. Meskipun ini juga bisa menjadi bentuk fisik apabila dicetak. Dicetak. Jadi ada bentuk fisiknya. Tapi biasanya di soft file aja sebetulnya udah banyak yang pakai gitu. Ada yang pernah gak buat bikin greeting card sebelumnya? Ada gak yang pernah bikin greeting card atau belum nih? Nah, jadi bentuknya kayak gini tuh. Belum? Oke. Greeting card tuh. Untuk sekarang karena berhubung teknologi semakin pesat, jadi greeting card juga bisa untuk dibuat melalui platform-platform digital. Nah, sekarang juga ada generic structure. Generic structure, jadi struktur pembuatan greeting card itu gimana aja sih gitu. Jadi ada strukturnya nih. Jangan sampai ketika kita membuat greeting card itu tidak sesuai dengan aturan gitu. Ada aturan tertentunya. Tapi untuk generic structure-nya sebetulnya ini ada 3 secara umumnya. Yang pertama itu ada receiver. A person who receive the greeting card from someone. Jadi ini penerima. Lebih singkatnya itu penerima. Penerima dari surat itu. Ini untuk receiver. Terus ada body. Nah, untuk body ini berupa isi pesannya, pesan inti yang ingin kalian sampaikan pada seorang itu apa aja. Itu. Jadi ada receiver di atas itu biasanya nama penerimanya, untuk siapa, terus ke bawah body, isinya pesan inti yang ingin kalian sampaikan. Bisa berupa wish itu harapan, terus doa, simpati, congratulation itu menyesuaikan lagi dengan konteks isi atau peristiwa yang memang sedang terjadi pada saat itu. Yang terakhir itu ada sender, ada pengirimnya. Kalau kalian mau mengirim kepada seorang, entah itu kerabat kalian siapapun, berarti kalian masuk ke sender. A person who send the greeting card to someone. Jadi yang mengirim kartunya itu dicantumkan biasanya di bawah. Kayak misalkan contohnya from siapa nih, Rivaldo, terus misalkan beloved your bestie Nadia gitu. Ini itu yang kirimnya. Kalau misalkan kalian yang ngirimnya. Nanti ya sampai sini ya. Untuk sampai sini ngerti gak? Ngerti, Pak. Ada yang mau tanyakan atau langsung? Langsung aja, Pak. Tidak ada, Pak. Langsung aja. Oke. Langsung ya. Up. Nah, untuk tipe-tipe greeting card itu jenis-jenisnya itu apa aja? Pertama itu ada getting well. Untuk getting well ini kartu ucapan untuk memberikan semangat atau untuk orang yang sakit. Untuk orang yang sakit, jadi untuk memberikan doa untuk orang yang sakit. Meskipun bisa dilihat di sini struktur atau generic structure-nya ini nggak lengkap ya bisa dibilang, karena nggak ada nama pengirim, nggak ada penerima. Jadi cuma isinya aja. Tapi apakah ini berupa greeting card? Bisa greeting card. Tapi mungkin tujuannya masih umum ya, belum spesifik. Tapi untuk yang kita bahas kali ini sebetulnya untuk yang lebih spesifiknya, di mana generic structure-nya itu harus lengkap. Jadi ada apa tadi? Ada receiver, ada body, dan ada juga sender-nya. Lanjut yang kedua, ini contoh tipe yang lain itu ada National Day Card. Ini biasanya hari-hari nasional. Salah satu contohnya ini 17 Agustus tuh, hari kemerdekaan, Happy Independence Day. Nah, ini juga sama, nggak ada unsur atau generic structure-nya, tapi ini masuk ke greeting card juga. Nah, terus juga ada congratulation card, di mana ucapannya tadi yang dikatakan siapa tadi ya? Rahmanisa Septari tadi benar ucapan selamat, dan ini masuknya ke congratulation card. Nah, untuk congratulation card bisa dilihat contohnya. Nah, ini baru benar yang sesuai generic structure, di mana ada pengirim, ada body,
ada penerimanya. Jadi lengkap. Nah, ini yang kita cari sebetulnya. Secara generic structure ini lengkap. Itu untuk congratulation card. Terus juga ada anniversary card. Dan anniversary card ini untuk memberikan atau bisa juga masuk ke selebrasi sih. Biasanya peristiwa yang terjadi dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya itu pasti ada. Contohnya kayak happy birthday, happy anniversary, bisa buat orang tua kalian misalkan hari anniversary pernikahan gitu, bisa masuknya ke anniversary card. Nah, happy birthday juga masuk ke sana. Terus yang kelima ada condolence, ini untuk berita duka. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, contohnya tuh. With sympathy, jadi untuk memberikan simpati kepada orang yang sedang berduka. Ini untuk kartu condolence card, meskipun ya secara keseluruhan bisa dilihat contoh-contoh yang Bapak berikan di sini masih sifatnya umum, di tingkatnya masih umum, jadi nggak spesifik seperti yang congratulation. Kalau congratulation tadi ada apa? Terdapat 3 unsur penting, 3 unsur generic structure-nya, yaitu penerima, pengirim, sama isi atau body. Nah, itu ya. Sebetulnya kalau misalkan tipe-tipe dari greeting card itu banyak banget. Kalau misalkan kalian cari di Google, itu banyak banget jenis-jenisnya. Jadi tinggal sesuaikan sama itu kondisi atau peristiwa yang memang terjadi. Jadi itu sih greeting card itu. Jangan sampai kalian mau ngucapin birthday tapi malah ngasihnya di tanggal di luar atau setelah berbulan-bulan gitu baru kalian kasih greeting cardnya. Nah itu jangan sampai lah, karena itu tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Itu Hamin 2 bulan baru kalian kasih gitu kan, kasihan gitu yang ulang tahunnya udah kelewat. Oke, lanjut. Ada language element of greeting card. Ini sentence, kalimat-kalimat atau kata, mungkin ya kata lebih tepatnya, yang biasa muncul di greeting card. Nah, yang pertama itu ada congratulations. Ini tadi seperti yang udah dibahas juga, itu untuk kata ucapan selamat. Happy birthday, I'm sorry for your loss, get well soon. Ada yang mau nambahin lagi gak? Ini, selain ini, kalimat-kalimatnya. Kan ada congratulations tuh, untuk ucapan selamat, happy birthday, I'm sorry for your loss, itu untuk condolence, atau untuk biasanya berita duka untuk orang yang meninggal. Ada get well soon untuk orang yang sedang sakit. Ada yang mau nambahin lagi gak? Sentence-sentence atau kata-kata yang biasa muncul di greeting card. Yuk. Nggak ada ya? Oke. Nih, dan katanya sebetulnya tadi menyesuaikan sama peristiwa atau kondisi yang sedang terjadi. Itu ya. Ki, Soki, baca Ki. Congratulations. Nah, Kong. Congratulations on your wedding, Henny dan Handi. To Benar, Ki. to pre special people one special day. One this beautiful and lovely occasion. I wish you showers of love from Atta Gledek Badai. Oke. Sok Rahmanisa, sok bacain. Jadi kenapa? Sok Aku Rahmanisa, dulu. Aku dulu. sok. Oke. Happy birthday, dear Haris. Nah itu. Happy birthday, my dear friend. Thank you for all the good things you've done for me so far. My God facilitate you to achieve your expectation. From Faruk. Cukup ya materinya. Bagus. Kelas 8D. Tadi Bapak sudah paham dan sudah beraktif, bagus.
Selanjutnya mungkin untuk materi mah selesai, cuman Bapak belum kenal sama kalian nih. Ini Bapak mau tanya satu-satu sama kalian. Bapak akan sebutin nama kalian, terus sebutin perkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri. Nadia udah ada. Yuk yang lainnya yuk. Oke. 2, 3. Oke, udah. Makasih ya. Makasih. Untuk kelasnya silakan kalian bisa leave kelasnya. Thank you for today. See you next time. Goodbye.